Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Zahwa Kaila Asifa. Sekarang kita telah memasuki bab 15, yaitu Basic Configuration. Di sini kita akan mempelajari 6 materi. Yang pertama yaitu konfigurasi hostname, 2 konfigurasi host, 3 mendefinisikan IP address pada topologi, 4 konfigurasi IP address pada router. Yang kelima, konfigurasi IP server dan klien. Dan yang keenam, basic remote access. 1. Konfigurasi hostname. Video kali ini kita akan melakukan konfigurasi hostname. Apa itu hostname? Hostname ialah suatu identitas atau nama yang digunakan dalam suatu jaringan. Bisa kalian perhatikan di sini terdapat Debian router. Nantinya Debian router ini bisa kalian beri nama hostname. Misal saya beri nama RTR strip Debian. Kemudian juga ada Debian server yang misal saya beri nama SVR1 Debian. Lalu Ubuntu yang misal saya beri nama menjadi SVR2 strip Ubuntu, dan Ubuntu desktop menjadi klien Ubuntu. Jadi fungsi hostname adalah sebagai identitas atau pengenal dalam jaringan dan juga dapat mempermudah kita dalam manajemen jaringan. Contohnya jika kalian ingin meremote router Debian. Nah, nanti secara default namanya itu Debian saja. Jadi secara default router Debian dan juga Debian server itu mempunyai nama yang sama, yaitu Debian. Nantinya jika kita ingin meremote router Debian karena namanya sama, itu pasti akan menyebabkan kebingungan. Yang mana router Debian, yang mana Debian server. Maka dari itu kita akan mencoba mengkonfigurasi hostnya. Langsung saja kita buka aplikasi VirtualBox. Di sini saya akan menjalankan virtual mesin Debian router. Kita login terlebih dahulu. Bisa kalian perhatikan di sini terdapat tulisan Kaila, yang mana ini adalah user yang saya gunakan sekarang. Kemudian Debian ini hostname saya. Nah, secara default Debian router yang saya input kan itu hostnya ialah Debian saja. Saya masuk ke user root, kita ketikkan su minus, lalu masukkan password. Jika saya ketikkan hostname ctl, perhatikan di sini terdapat static hostname yaitu Debian. Di sini saya akan mencoba mengganti hostname tersebut dengan cara mengubah hostname-nya. Caranya kita ketikkan chmod hostname ctl set min name. Kemudian namanya misal di sini saya beri nama RTR strip Debian. Kemudian kita ketikkan komen hostname ctl lagi. Dan perhatikan bahwa hostname-nya sudah berubah menjadi RTR strip. Tapi jika kalian perhatikan di sini rootnya itu masih root @debian. Nah, untuk mengapply-nya kita logout terlebih dahulu dengan cara exit 2 kali dan exit lagi. Bisa kalian lihat di sini untuk login sudah berubah menjadi RTR strip Debian yang sebelumnya itu Debian. Ini kalian bisa login dulu, kita masukkan usernya. Oke, bisa kalian lihat di sini hostname-nya telah berubah menjadi RTR Debian. Jadi komen hostname ctl submin hostname itu untuk mengganti suatu hostname. Kemudian pada Debian dan juga Ubuntu servernya kita login dulu ke VM Debian server. Lalu masuk ke dalam root. Kita ketikkan su minus. Kemudian masukkan passwordnya dan kita konfigurasi hostname-nya menggunakan chmod hostname ctl set min hostname. Lalu namanya yaitu misal SVR1 strip Debian. Kemudian kita ketikkan komen hostname ctl lagi dan perhatikan di sini bahwa static hostname-nya sudah berubah menjadi server 1 Debian. Nah, untuk mengapply-nya kita exit 2 kali lagi. Bisa kalian lihat di sini sudah berubah menjadi server 1 Debian. Kita coba login. Oke, ini sudah berubah ya. Selanjutnya untuk Ubuntu server kita lakukan hal yang sama. Kita login terlebih dahulu. Langsung saja masuk ke dalam user root, kita ketikkan sudo su.
kemudian masukkan passwordnya. Lalu kita akan mengubah dengan menggunakan chmod hostname ctl setmin hostname, lalu svr2 strip ubuntu. Lalu kita cek dengan menggunakan chmod hostname ctl dan perhatikan bahwa static hostname-nya sudah berubah menjadi svr2 strip ubuntu. Untuk mengapply-nya kita juga samakan, yaitu exit 2 kali, kemudian coba kita login masuk usernya. Oke, ini sudah berubah ya. 2. Konfigurasi host. Oke, pada video kali ini saya akan mengkonfigurasi host kita. Jadi host ialah mapping antara IP dengan hostname. Di sini kita running VM server Debian. Langsung saja kita masuk ke dalam user root. Kita ketikkan su minus, kemudian ketikkan komen nano/etc/host. Lalu kita ganti menjadi server 1 strip debian.debian.com. Dan juga ini kita tambahkan menjadi server strip debian. Kemudian kita ctrlx lalu y, kemudian enter. Kemudian kita cek dengan menggunakan komen cat/etc/host. Maka di sini hostnya sudah berubah menjadi server 1 debian.debian.com. Selanjutnya ke Ubuntu server. Lalu masuk ke dalam user root, kita ketikkan sudo su. Kemudian masuk password, lalu kita cd. Kemudian ketikkan komen nano/etc/host. Di sini kita ganti hostnya menjadi server 2 strip ubuntu. Kemudian .kaila.com, lalu server 2 strip ubuntu, kemudian ctrlx lalu y, kemudian enter. Lalu kita coba ping server 2 strip ubuntu. Oke, ini berhasil ya. Kenapa saya tidak memakai RTR? Karena RTR saya tidak muncul IP-nya. 3. Mendefinisikan IP address pada topologi. Jadi kita akan menambahkan IP address pada gambar topologi sebagai panduan. Bisa kalian perhatikan pada topologi ini host OS mempunyai IP 192.168.56.1/24, yang mana ini secara default pada kontrol panel. Kita klik network and share internet, kemudian network and sharing center, lalu change adapter. Kita klik yang virtualbox host only adapter, kemudian kita klik details. Maka bisa kalian perhatikan di sini IP-nya adalah 192.168.56.1. Kita close. Selanjutnya IP yang mengarah pada router Debian ialah 192.168.56.10/24. Kemudian IP router Debian yang mengarah ke internal network itu 10.10.10.1/24. Dan pada server 1 Debian itu IP-nya 10.10.2/24. Kemudian pada server 2 Ubuntu ialah 10.10.10.3. Dan pada klien Ubuntunya itu IP-nya 172.16.1.2/24. Lalu yang dari router ke klien Ubuntu itu 172.16.1.1/24. 4. Konfigurasi IP address router. Oke, pada topologi ini kita sudah menambahkan IP yang nantinya akan kita konfigurasikan ke perangkat-perangkat jaringan ini. Di sini kita akan konfigurasikan IP pada router Debian-nya. Oke, kita buka dulu VM router Debian-nya. Kemudian kita login terlebih dahulu. Di sini kita akan cek IP address-nya terlebih dahulu dengan menggunakan command IP address. Bisa kalian lihat di sini mempunyai 4 interface. Jadi yang pertama itu terdapat LO atau loopback. Jadi ini merupakan IP yang dimana semua host OS memiliki IP loopback. Dan yang kedua itu ada host 3, yaitu adapter yang mengarah dari router Debian ke host OS, yaitu IP 12.68.56.10/24. Kemudian mengarah dari router Debian ke host OS. Kemudian yang ketiga pada endpost 8, jadi dia adalah adapter yang mengarah ke internal network atau ke kita akan memberikan IP yaitu 10.10.10.1/24.
Dan yang keempat yaitu endpoint 9. Ini mengarah ke klien Ubuntu dengan IP 172.16.1.2/24. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi IP-nya dengan masuk ke dalam root terlebih dahulu. Kita ketikkan su minus, kemudian masukkan komen nano spasi /etc/networks/interfaces. Lalu kita menambahkan IP address yang ada kita gunakan. Bisa kalian perhatikan di sini terdapat interface iFace endpost 3 inet DHCP. Nah, DHCP atau otomatis ini kita ganti menjadi static karena kita akan menambahkan adapter endpost 3 yang mengarah ke host OS. Lalu konfigurasikan IP-nya dengan menggunakan command address. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.56.10 dan kita masukkan netmask-nya. Karena tadi kita menggunakan /24, maka kita masukkan netmask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita berikan gateway agar router mendapatkan net. Karena pada router itu untuk mendapatkan internet harus melewati host OS terlebih dahulu. Maka di sini kita ketikkan gateway-nya itu IP dari host OS kita yaitu 192.168.56.1. Lalu di sini kita akan menambahkan IP dari router ke internal network yaitu 10.10.10.1. Nah, untuk mendapatkan IP kita masuk command iFace endpost 8 inet static lalu tambahkan address-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian netmask-nya yaitu 255.255.255.0. Di sini kita tidak akan menambahkan gateway karena gateway digunakan pada router Debian untuk menghubungkan ke internet. Lalu kita akan memberikan IP untuk klien Ubuntu-nya. Kita masukkan komen iFace endpost 9 inet static lalu kita berikan address-nya yaitu 172.16.1.1. Kemudian netmask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita save dengan ctrl-x lalu Y, kemudian enter. Selanjutnya kita cek IP address-nya. Nah, bisa kalian perhatikan di sini IP-nya belum ada ya. Jadi untuk mengaktifkannya kita menggunakan sistem CTL restart networking. Kemudian kita ketikkan if up. Jadi if up itu artinya interface up. Jadi if up endpost 3 lalu enter. Lalu if up bisa kalian perhatikan di sini IP-nya sudah terlihat ya, yaitu pada endpost 3 IP-nya adalah 192.168.56.10. Lalu pada endpost 8 IP-nya yaitu 10.10.10.1 dan pada endpost 9 IP-nya adalah 172.16.1.1. 5. Di sini kita akan mengkonfigurasikan IP pada Debian server, Ubuntu server dan juga klien Ubuntu. Perhatikan pada topologi di sini. Kita akan mengkonfigurasikan IP 10.10.10.2 pada Debian server dan IP 10.10.10.3 pada Ubuntu server. Lalu IP 172.16.1.2 pada klien Ubuntu. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita buka VM Debian server. Kemudian kita login. Lalu kita masuk ke dalam user root. Kita ketikkan su minus. Selanjutnya kita masukkan komen nano /etc/network/interfaces. Kemudian di sini DHCP-nya kita ganti menjadi static. Lalu kita tambahkan IP-nya di sini kita ketikkan address, lalu masukkan IP 10.10.10.2. Kemudian netmask-nya yaitu 255.255.255.0 dan gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Karena untuk internet itu melewati router, selanjutnya kita bisa menggunakan save dengan ctrl-x, lalu Y, kemudian enter. Kemudian kita aktifkan dengan menggunakan command system ctl start networking. Lalu kita ketikkan if up ANP3. Selanjutnya kita cek IP address. Nah, sekarang pada endpost 3 IP-nya telah berubah menjadi 10.10.10.2. Selanjutnya kita konfigurasikan pada Ubuntu server. Di sini kita bisa login terlebih dahulu. Lalu kita cek IP address-nya dan perhatikan di sini IP pada endpost 3 belum ada ya. Jadi kita akan menambahkan IP dengan komen sudo nano /etc/netplan/00. Kemudian tab. Lalu bisa masukkan password untuk mengubah dari
pada DHCP 4 true. Kita ganti menjadi no, lalu enter. Kemudian kita spasi hingga sejajar dengan DHCP 4. Lalu kita ketikkan address, kemudian masukkan kurung kotak. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.3/24. Kemudian kurung tutup. Enter, lalu spasi lagi hingga sejajar dengan address. Kemudian kita ketikkan gateway 4. Gateway 4 ini artinya IP versi 4. Kita masukkan gateway-nya itu 10.10.10.1. Kemudian kita LX lalu Y. Kemudian enter. Selanjutnya kita apply dulu dengan menggunakan command sudo net apply. Lalu kita type IP. Kalian bisa perhatikan pada 3 IP-nya ialah 10.10.10.3/24. Kemudian kita akan konfigurasi pada IP klien Ubuntu. Kita bisa buka virtual machine Ubuntu teksnya, kemudian kita klik tanda yang paling kanan ini. Selanjutnya kita pilih yang Word, lalu klik yang Word setting. Selanjutnya kita klik tombol gear, ini tombol pengaturan, kemudian kita pilih yang IPv4 dan perhatikan di sini IP-nya masih DHCP. Maka dari itu kita ubah ke manual, lalu masukkan IP-nya pada address yaitu 172.16.1.2. Dan netmark-nya yaitu 255.255.255 titik. Dan gateway-nya kita masukkan ke 172.16.1.1. Lalu kita klik apply. Di sini kita off-kan dan on-kan terlebih dahulu pada connecting word-nya. Kemudian kita on-kan lagi. Kemudian masuk ke terminal, kemudian kita cek ping dan perhatikan di sini berhasil ya. Remote access. Oke, di sini kita akan mencoba meremote dari host OS ke router Debian. Apa itu remote? Jadi remote itu misal dari klien Ubuntu akan masuk atau remote dari router Debian. Yang perlu kita lakukan hanya masuk ke router Debian. Nah, tetapi jika pada dunia nyata, anggap saja server-server ini berada pada data center. Nah, nanti jika ada error, misalkan ingin melihat konfigurasi pada router Debian ini atau server, jika kita sedang di luar kota ataupun di luar negeri, itu tidak mungkin ya kita kembali ke dalam senternya. Maka di sini kita perlu meremote server-server ini dari jauh atau dari tempat kita berada sekarang. Di sini kita akan meremote dari host OS ke router Debian menggunakan beberapa aplikasi. Di sini kita akan meremote dari host OS ke router Debian. Nah, untuk meremote kita bisa menggunakan beberapa aplikasi. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Putih. Kita download dulu aplikasi Putih. Kalian bisa buka aplikasi pencarian dan kemudian ketikkan download Putih. Lalu pilih yang paling atas. Di sini kita klik yang download Putih, kemudian kalian pilih yang 64 bit. Ini akan otomatis terinstall. Kemudian jika sudah terinstall, kalian bisa on-kan Putihnya. Nah, di sini kita pastikan dulu dari host OS bisa mengeping ke router Debian. Caranya kita bisa buka command prompt, kita buka aplikasi command prompt, kemudian kita ping IP 192.168.56.1 dan ini berhasil ya. Jika teman-teman tidak bisa mengeping, maka kalian perlu mematikan firewall-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa buka aplikasi Putihnya. Kemudian di sini kita masukkan IP dari router Debian yaitu 192.168.56.10 dan port tetap ya yaitu SSH 22. Lalu kita klik open, lalu kita klik accept. Kemudian di sini kita login menggunakan user Kayla, lalu masuk passwordnya dan perhatikan di sini kita telah masuk ke routernya. Jadi ini bisa memudahkan kita untuk mengecek konfigurasi yang salah dan kalian bisa melakukan konfigurasi dari jarak jauh.
Jika saya buka VM router Debian-nya, nah di putih itu kita bisa mengcopy konfigurasi. Misalkan kalian ingin mengkonfigurasi IP address, lalu kita bisa blok seperti ini, maka dia otomatis akan tercopy. Misalkan kalian lihat di sini, kita memiliki IP yang sama pada router Debian-nya. Oke, maka ini sudah berhasil ya. Jadi IP-nya sama. Oke, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.